ya. Yang sudah kita akui labanya itu adalah sebesar tadi berapa kita akui labanya 5.000. Itu kalau dia dibatalkan berarti dia ya sudah, ya kan? Labanya udah nggak diakui lagi. Ya. Berarti perlu dikoreksi dong. Berarti labanya bukan nggak diakui, maksudnya bukan segitu, berarti perlu dikoreksi labanya. Nah, itu kita akan koreksi di sini untuk labanya ya, karena penjual itu dibatalkan. Jadi dikoreksi sebesar berapa uang yang kita terima, ya kan? Nah, dari uang yang kita terima itu kan mengandung laba. Oke, ada lagi yang mau ditanya sampai sini? Bu, Ya. mau nanya, misalnya dalam periode penjualan angsuran, nah customer ini nggak bisa membayar angsuran pada saat jatuh tempo, itu ada nggak sih Bu sanksinya atau penalti gitu? Ya itu sanksinya, bahkan ditarik kembali. Nah nanti tergantung kesepakatan. Ada yang uangnya dikembalikan, ada uang yang dikembalikan. Nah kalau sanksi penalti kan itu tergantung agreement antara pembeli dan penjual. Kan pasti kan waktu pertama kali mau angsuran itu kan udah ada kesepakatan. Jatuhnya kayak wesel ya Bu, perjanjian di atas kayak ada kontrak kayak gitu ya Bu? Iya betul. Ya, ada yang mau ditanya? Lanjut Bu. Oke, lanjut tolong. Nah, kita masuk contoh soal latihan ya. Nah, ini ya, kalian boleh lihat pelan-pelan. Fiskawati, silakan dibaca. PT Abadi menjual barang-barang dagangannya secara angsuran. Dalam tahun 2015, terjadi pembatalan atas penjualan angsuran yang terjadi pada tahun 2006. Informasi tentang penjualan angsuran yang dibatalkan. Penjualan semula 5 juta, harga pokok 4 juta, tingkat laba kotor 20%, piutang yang pembayarannya sudah diterima 2.500.000, taksiran nilai realisasi bersih atas barang yang diterima kembali 3 juta. Jadi di sini dia menjual barang, ya kan? Pertama 5 juta, harga pokok 4 juta, berarti laba berapa? Laba 1 juta, bener nggak laba kotor 20%? Bener ya? 20% dari 5 juta kan 1 juta, bener ya? Jadi kadang-kadang laba kotornya nggak dikasih tahu, kita ngitung sendiri. Ya, kemudian piutang pembayaran yang sudah diterima 2.500.000. Tadi laba 1 juta ya, piutang yang udah diterima 2.500.000. Berarti kan masih ada sisa piutang yang belum diterima 2.500.000 lagi. Taksiran nilai sesi barang yang diterima kembali 3 juta. Nah, ini masih konsep nih. Kalau tanpa kita belajar advance nih, kalau kamu disuruh ngitung seperti ini nih ya, coba semuanya coba hitung dulu ya. Nah, hati-hati untuk konsep laba kotor. Jadi ada gini, ya laba kotor 20%, kalian mesti lihat 20% dari mana, dari penjualan atau dari harga pokok. Bedanya di mana? Kalau laba 20% dari penjualan, berarti yang 100% penjualan. Berarti kalau laba 20% dari penjualan 100%, harga pokok 80%. Kalau laba 20% dari harga pokok, ya, berarti harga pokoknya yang 100%. Berarti penjualannya adalah 120%. Nanti untuk hitung labanya.
Jadi misalkan contohnya yang seperti ini nih. Kalau dikatakan tingkat laba kotor 20% dari penjualan, berarti laba kotornya adalah 20% dari 500.000. Dari 5 juta, berarti 1 juta. Kalau dikatakan tingkat laba kotor 20% dari harga pokok. Nah, kalau dikatakan laba kotor 20% dari harga pokok, ya berarti labanya itu adalah 800.000. Beda ya. Karena 5 jutanya itu ya 5 jutanya itu adalah 120%. Ya, coba kalau kita lihat 5 juta dibagi 1,2 kali 0,2. Ya, 800.000, 800 sekian. Ya. Kalau nggak dikasih tahu seperti contoh ini, tingkat laba kotor 20%, selalu asumsi 20% dari penjualan, karena itu yang paling gampang. Ya, tapi kalau dikasih tahu laba kotor 20% dari penjualan, dari harga pokok, nah, kemudian harga pokoknya nggak dikasih tahunya penjualan, berarti cara nyari labanya adalah 5 juta dibagi 120% kali 20%. Kalau harga pokoknya nggak dikasih tahu, tapi kalau harga pokoknya dikasih tahu gampang, tinggal kamu kaliin aja harga pokok kali laba kotor yang sudah ditetapkan. Oke, kemudian di sini dikatakan piutang pembayaran sudah diterima 2.500.000, berarti separuhnya belum diterima. Ya, taksiran nilai barang yang sudah diterima adalah 3 juta. Nilai realisasi barang yang diterima. Ya, berarti kita kan udah terima duit 2.500.000 ya. Kemudian nilai realisasi barang yang kita tarik kembali itu adalah 3 juta. Berarti sebenarnya kita ada keuntungan atau kerugian dalam hal ini, Agatha? Ada, Bu. Ada apa aja tuh? Maaf, Bu, dari ulang apa tadi? Ada keuntungan, berapa keuntungannya? 500. Ya sih. Gimana? Iya, betul. Iya, kalau kita di sini. Oke, next tolong. Ya, nah ini. Jadi kita kalau pakai metode akrual, silakan dibaca Felix Fernando. Metode akrual basic. Pada saat penjualan